Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi di tempat kita ini, Masjid Ar-Rahmah 2, sebagaimana yang rutin kita laksanakan, yaitu untuk kajian pada berseri dari ayat-ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga menjadi bekal kita dalam kehidupan yang sebenarnya darul qarar, yaitu di kampung akhirat. Pada kesempatan ini saya juga mengajak mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia risalah petunjuk kehidupan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya melalui malaikat Jibril. Nah, untuk kesempatan ini perkenalkan, saya akan menyampaikan di seri yang ke-212 ini, 212 ini, di tarikh 18 Zulkaidah 1403 Hijriah, tepatan dengan 18 Juni 2022, kita akan menyimak berkaitan dengan golongan-golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita cermati karena setiap sholat, khususnya sholat wajib 17 rakaat, berarti kita 17 kali membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, surah Al-Fatihah. Yaitu kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Di ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, surah pembuka. Ini menunjukkan bahwa 7 ayat ini penting sekali ya untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Salah satu diantaranya adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita minta doa ya, sehingga kebanyakan kita di dalam acara-acara berdoa dimulai dari surah Al-Fatihah, terutama karena ada 2 ayat. Yang pertama yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini bersama-sama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwa menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus, ini sangat penting dalam kehidupan. Alangkah celakanya manusia apabila kemudian hidup di dunia sampai di akhirat baru dia tahu bahwa dia tidak menempuh jalan yang lurus. Nah, kalau berkaitan dengan jalan lurus, ya ini karena orang yang diberi nikmat itu, terutama yang dimaksud di sini adalah dia sudah menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, makanya
ajakan atau kriteria atau yang dimaksud dengan jalan lurus nih saya telusuri dalam Al-Quran kurang lebih 60 kali ya, mulai dari surah pertama sampai ke Al-Bayyinah. Jadi dari juz pertama sampai juz 30 bertebaran ini ya, ayat-ayat yang mengingatkan kita pentingnya menempuh jalan yang lurus. Nah, inilah yang dimaksud terutama dalam Al-Quran ini orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk jelasnya kita lihat satu persatu lagi ya. Karena mereka ini kaum siapa saja yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud sudah menempuh jalan yang lurus. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu surah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa surah ini sangat menenangkan hatinya ini. Ya, karena dijamin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di surah Al-Fatih, surah yang ke-48. Persisnya ini bunyinya yang ayat pertama dan ayat kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, ini di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan pauzan lazimah, kemenangan yang nyata itu sesungguhnya apabila kita sudah beriman dan bertakwa dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Ya, sebutkan dengan kemenangan yang agung atau kemenangan yang mubin, yang nyatanya mubinah. Kenapa demikian? Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih ya wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Nah, ini dia kuncinya ada di sini. Karena Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. Maksudnya ditujukan langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yaitu diberikan ampunan maghfirah. Ya. Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Inilah yang menjadi jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sudah maksum, sudah dijamin diampuni dosanya, ya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi potensi dosanya ada tapi langsung diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua nih, ya. Wa yutimmanil matahu alaikah. Ya. Yaitu menyempurnakan nikmatnya. Maksudnya nikmat Allah atasmu, atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Menunjukimu ke jalan yang lurus. Nah, di sini letak pentingnya kaitan antara hikmah tadi beri nikmat. Ya, diberi nikmat dengan jalan lurus. Jadi orang yang telah diberi nikmat itu atau yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu apabila dia menunjuki kita kepada jalan lurus. Lalu kita menempuh jalan itu. Nah, jalan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agamanya, dinullah, dinul Islam, dan disampaikan kepada seluruh nabi dan rasul yang misi yang sama, wa ilahukum ilahu wahid, yaitu hanya menyembah kepada satu pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah memberikan kepada kita Al-Qur'an sebagai petunjuknya dan juga menghadirkan seorang nabi sebagai teladannya. Ini jadi sudah lengkap ini. Kita diberi nikmat yaitu untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, dalam kehidupan ini ada dua golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berada di jalan yang lurus sesuai dengan tafsir dalam surah Al-Fatihah tadi di ayat yang terakhir. Jadi dan jalan lurus yaitu telah orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi berkesesuaian dengan surah Al-Fatihah tadi ayat tuanya dengan surah
Al-Fatihah ini, ayat yang ke-7-nya. Karena di sini disebutkan jalan orang yang telah diberi hikmat, nah, yaitu yang menempuh jalan yang lurus, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimurkai adalah orang-orang yang mengetahui tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengikutinya. Terutama dimaksud di sini adalah Bani Israel, ya, yang mengaku mengikuti Nabi Musa atau mengambil Taurat sebagai pedoman hidupnya. Yang kedua, yang dolal ini adalah kaum Nasrani yang disebutkan, ya, punya kitab atau dalam Al-Quran disebutkan penjelasannya, mereka tidak memiliki ilmu yang benar. Sesungguhnya ilmu yang benar berkaitan dengan konsep ketuhanan. Nah, ini menurut penjelasan Al-Quran, ya, bukan dari pribadi saya, pendapat saya sendiri. Nah, beberapa ayat yang saya juga membacakan tadi, yang sesungguhnya menempuh jalan yang lurus itu adalah fitrah manusia. Ya, sebagaimana disebutkan agama yang benar, agama yang lurus. Faqim wajhaka lidini hanifan fitratallah. Fitrah Allah. Surah Ar-Rum ayat 30 yang kita baca pada rakaat pertama tadi. Nah, jelas itu menunjukkan menempuh jalan lurus. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Yang dimaksud di sini adalah dinul Islam. Kenapa demikian? Kita hubungkan dengan surah Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Ini agama yang benar di sisi Allah, atau agama Allah itu hanya Islam. Ini agama Allah. Kalau agama lain yang dalam konsep sosiologi agama sebut dengan agama-agama Arab, ya, agama wahyu, yaitu Islam. Nah, fitrah manusia ini apabila dia beragama kepada agama yang sesuai dengan petunjuk dari Allah, ya, yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya ini, ya, fataran nasa alahyan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, ya, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus nih. Nah, berarti jalan lurus menempuh agama yang lurus ini sudah jelas nih, sangat jelas nih, sangat yakin nih, ya. Jadi agama yang benar, agama yang lurus, ya, inilah yang kita anut sekarang ini, ya. Itulah agama yang lurus. Zalika dinul qayyim. Nah, Allah tidak merubah-rubahnya ini sejak dari sebagai petunjuk dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Berikut Nabi-Nabi setelah sesudah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Nah, ini tadi di ujung ayat disebutkan walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Nah, ini ketemu tadi yang di surah Al-Fatihah ayat terakhir tadi. Orang yang sesat itu inilah dia, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, mereka tidak tahu. Yang parah kalau dia tidak tahu bahwa dia salah jalan. Merasa benar, dia berada di jalan yang benar. Ini yang perlu kita luruskan ini. Kita hadir di sini untuk meluruskan, ya, tentang jalan yang lurus. Nanti kita bahas lagi kesempatan lain berkaitan dengan polarisasi yang dimaksud jalan yang lurus ini. Kita tadi temanya berkaitan dengan orang yang golongan manusia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menempuh jalan yang lurus. Nah, ini disebutkan antara lain di surah Az-Zukhruf ini. Mudah diingat ini. Surah yang ke-43 ayat ke-43. Ya. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ini diperintahkan kepada
Nabi kita SAW dan disampaikan kepada kita untuk berpegang teguh. Berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ya. Itu dari Al-Quran ini kalau untuk kita ini. Dan nabi-nabi sebelumnya ada yang kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur nih, atau suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, innaka ala siratim mustaqim. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Jadi jelas kita berada di jalan yang lurus apabila mengikuti agama wahyu ini. Kalau agama yang diciptakan manusia, menurut konsepsi Al-Quran, konstruksi Al-Quran atau kerangka teoritisnya dari Al-Quran ini, itu berada di jalan yang sesat. Nah, selanjutnya di ayat ke-66 di surah An-Nisa, surah yang keempat. Nah, ini ada rangkaian yang berkaitan dengan ya. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah, ini juga menunjukkan menempuh jalan apabila kita menempuh jalan apabila kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Ya, lakana khairan lahum wa asaddah tasbitan. Dan rangkaiannya di sini untuk kita mengetahui, dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Ini orang yang sudah melaksanakan perintah yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di ujungnya ini siapa-siapa yang dimaksud. Ya. Wala hadainahum siratan mustaqimah. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus nih. Jadi hikmahnya di sini, orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, Allah akan menguatkan imannya. Jelas yang pertama, akan diberi pahala yang besar dan ditunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi surah An-Nisa ini ayat 66 sampai ayat ke-69. Ya. Nah, yang ayat ke-69-nya ini. Wa may yuti'illah war rasulah. Saya bacakan agak panjang ini ya, baca terjemahan ini. Nah, waktu kita terbatas, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama. Ya. Faulaika ma'al ladzina an'amallah. Nah, ini yang kita cari, an'amallah ini yang telah diberi nikmat oleh Allah. Maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, siapakah dia ini yang disebut an'amallah ini? Ya, na'amalaihim minan nabina wasiddiqina wassuhada wassalihin. Ternyata ada 4 golongan ini. Ya, yaitu minan nabiin, dari para nabi. Nah, kalau kita ini tidak masuk nih, di luar nih, kita ini di luar, tapi kita ini keturunan nabi juga ini. Jadi ada peluang nih, karena kita ada keturunan nabi dari Adam, Nuh. Bagaimana yang pernah kita sampaikan, dan mungkin juga bapak-bapak, saudara-saudara, ibu, mungkin adik-adik semuanya biasa membaca ini bahwa keturunan Nabi Nuh itulah yang hadir di permukaan bumi sekarang ini, yang berkembang biak, yang dari 3 anaknya, Ham, Sam, dan Yafit. Selain dari Kan'an yang meninggal karena tenggelam. Nah, berarti kita 2 kali dari keturunan Nabi ini. Ada yang ketiga kali dari Nabi Muhammad SAW, atau Bani Israel yang dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi golongan yang dimaksud tadi bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini mengikuti perintah dengan benar, ya, melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi pahala yang besar, ditunjukkan pada jalan lurus, dan kita akan bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Yang kedua ini, nah ini mungkin ada peluang kita nih, wasiddiqin, orang-orang yang pencinta kebenaran. Seperti Abu Bakar sebut as-siddiqin, Abu Bakar Siddiq, karena dialah orang yang ketika orang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan pada pagi harinya atau siang harinya setelah
semalamnya Rasulullah SAW laksanakan itu, dia yang paling awal membenarkan, sehingga disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, diberi gelar As-Siddiq. Jadi orang-orang yang mencintai kebenaran, ya. Jadi kalau agama Allah benar, kita mengikuti yang benar. Nah, nanti saya janji nih, karena saya juga menelusuri nih kata-kata al-haq dalam Al-Quran ini, itu banyak sekali. Yang mulai bukan hanya urusan agama. Penciptaan langit dan bumi disebut dengan al-haq, kebenaran. Ciptaan manusia juga, wahyunya, malaikatnya yang datang membawa wahyu, nabinya yang diutus, sampai kehidupan hari kiamat, ya, semuanya disebutkan dengan kebenaran, artinya pasti akan terjadi. Nah, ini menarik. Nah, jadi orang-orang yang pencipta kebenaran cepat membenarkan. Misalnya Al-Quran turun dengan proses yang benar, ya, di surah Al-Isra kalau salah ya. Nanti kita bahas nih bahwa prosesnya turunnya dan kontennya, isi yang diturunkan itu ada sama-sama adalah hal yang benar. Jadi kita cepat menerima kalau itu benar dari Allah, itu dari ayat, dari Al-Quran, dari Nabi, hadis, kita cepat-cepat membenarkannya. Ya, karena kita tidak boleh nih kalau istilahnya ragu-ragu terus. Ya, ragu-ragu itu dapat ancaman oleh Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang ragu-ragu. Ya, karena mudah tersesat ini kalau sudah ragu-ragu. Jadi orang yang pencinta kebenaran selalu menempuh jalan yang hidup yang benar, selalu berkata benar, ya, dan mencari apa itu kebenaran. Dan kalau yang tidak benar langsung dia tinggalkan. Termasuk berita-berita yang tidak benar langsung ditinggalkan, tidak usah dibaca ini di media sosial. Ya. Kemudian yang ketiga itu wasuhadain, orang-orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini ada juga macam-macam kriterianya. Syahid karena perang dan Allah, ada juga syahid karena kecelakaan, karena tenggelam di sungai atau tenggelam di laut, atau orang ibu yang melahirkan, atau kita para pencari ilmu. Nah, para pencari ilmu juga berada di jalan jihad fisabilillah. Ya, yang penting niatnya karena Allah, para pencari ilmu, dan juga yang menyampaikan ilmu. Jadi alangkah mulianya ini kalau kita menjadi selalu mengajarkan orang untuk menempuh jalan hidup yang benar, berarti kita sedang berjihad. Karena jihad di sini terutama berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita juga secara pribadi, secara personal, kalau selalu senantiasa menegakkan agama Allah ini, mengingatkan manusia, ya, amar ma'ruf nahi munkar, untuk senantiasa berada di jalan yang benar, berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Itu sudah arena jihad. Jadi arena jihad itu berjuang di jalan Allah ini adalah luas konteksnya. Nah, yang terakhir yaitu was-sholihin, orang-orang yang soleh. Wah, ini jelas ini peluang besar. Ya, kita semua bisa menjadi orang yang soleh. Ya, bahkan kalau anak baru lahir aja sudah kita doakan semoga menjadi anak soleh dan solehah. Berarti peluangnya banyak ini. Nah, ini manusia bisa masuk semua di sini. Artinya kalau mau menempuh jalan lurus, tidak harus dia turunan Nabi atau keturunan langsung dari Nabi atau apa itu ya. Tidak perlu kita cari-cari ke sana. Yang penting dia menjadi orang yang soleh ini. Ya, menjadi anak yang soleh yang melaksanakan semua perintah. Bisa ditelusuri nanti orang yang soleh yang disebut dengan ibadur rahman di surah Al-Furqan gitu ya contohnya. Tapi kita tidak membahas kriteria yang soleh, kita sudah paham semua nih tentang yang disebut dengan soleh. Yang paling standar adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mentaati semua perintah dan menjauhi larangannya, dan senantiasa juga mencari ilmu mana yang benar, mana yang salah. Nah, apa yang disebutkan di sini? Wahasuna ulaika rafiqah. Maaf, jelas. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini juga kita berteman di dunia ini harus mencari orang yang soleh.
disebutkan di sini ya, bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, itulah teman yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini mencari teman pun juga harus memilih-milih ini ya. Bukan berarti kita tidak berhubungan sama yang lain dalam urusan transaksi boleh ini. Nah, tapi jangan kita larut, karena nanti kalau yang tidak soleh azan berkumandang dia diam aja. Ya, bahkan mungkin sibuk ini. Karena saya biasanya juga melihat ini, kalau sudah azan berkumandang maghrib itu malah sibuk, orang mau pergi, mau jalan. Isya mau jalan lagi gitu. Malah dengan azan itu dia ingat, oh kita harus pergi karena sudah maghrib. Oh kita mau pergi, bukan pergi ke masjid, ini malah pergi kemana-mana gitu ya. Oh Isya kita kalau begitu pergi karena cari makan di luar. Ya bukannya dia cari masjid pun. Ya ini tolong ini saudara-saudara semuanya, kita semua para jamaah, dan ini setiap azan berkumandang bukan mengingatkan kita terhadap pekerjaan yang lain, ya. Karena ada yang dengarkan azan waktu duhur, wah sudah waktunya istirahat, bukan dia bilang waktunya sholat, waktunya istirahat. Yang diurus mungkin makannya gitu ya. Kalau di kantor-kantor masih banyak yang terlena ini, ya. Kalau azan sore, wah asar, mungkin dia pikir wah sudah waktunya mau pulang, bukan dia kita sholat dulu ini. Nah yang terakhir nih, jadi disebutkan di surah Maryam, nabi-nabi yang disebutkan di surah, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Zakaria, Yahya, Maryam Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa, Harun, Ismail, Idris. Nah, ini cerita di surah Maryam ini saya sudah janji juga ini untuk menyampaikan ini, karena menarik sekali nih kalau ayat Al-Quran kita kaji terus, baca terus, ternyata Allah menunjukkan ilmu-ilmunya ini tentang praktek kehidupan bersama ini yang kita pelajari dalam sosiologi. Jadi sebetulnya manusia sadar tidak sadar dia melaksanakan ilmu yang kami pelajari, karena sosiologi itu kalau saya intisarinya mempelajari praktek kehidupan bersama siapa aja ini, jangan hanya bersama manusia ya, tapi kita bersama Rasul dengan mengikuti wahyunya, atau bersama dengan malaikat, karena malaikat senantiasa bertasbih. Nah ceritanya di surah Maryam ceritakan para nabi dan rasul, Zakaria bersama anaknya, Maryam bersama anaknya atau Isa alaihissalam bersama ibunya, Yahya dengan Zakaria, Ibrahim dengan anak ayahnya Azar gitu ya. Kemudian Musa dengan Harun saudaranya, kemudian ada lagi ya nabi lain Ismail, Idris. Nah, mereka disebutkan ini di ujungnya di cerita-cerita tadi itu di ayat yang ke-58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini barulah kita perlu pelajari nih kehidupan mereka para nabi yang saya sebutkan tadi, yang ada paket-paket pasangannya itu. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam. Semuanya para nabi dari keturunan Adam. Ya, minan nabina min zurriyati Adam. Wa mimman hamalna ma'nuh. Nah, ini yang kita sebut tadi. Jadi ini benar, ada pembenarannya. Jadi kalau Allah memberi petunjuk, kita berbicara ini, pasti Allah tunjukkan, oh ini loh ayatnya yang kamu cari. Nah ini, ternyata benar nih. Wa mimman hamalna ma'nuh. Ya, dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, maksudnya diselamatkan. Inilah keturunan yang kita sebut tadi. Ya, yang mau kembang biak di dunia ini. Tidak ada satupun manusia dunia berarti yang sesudah generasi Nabi Nuh ke bawah yang ada sekarang itu dari keturunan Nabi Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, Yakub. Ya. Wa min zurriyati Ibrahim wa Israil. Nah, Israil itu nama lainnya adalah Yakub, ada nama lainnya adalah Israil. Sebut Bani Israil berarti keturunannya Yakub alaihissalam. Dan dari siapa lagi yang baru kita masuk? Wa mimman hadaina wajtabaina. Ya, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Nah, ini yang hadaina. Nah, ini menunjuk dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, wajtabainani, dan yang telah kami pilih, orang yang terpilih para nabi dan rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang memberi kepastian tentang asal usul keturunan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat nikmat. Dan kalau kita mengikuti pola kehidupannya para nabi dan rasul ini, tidak hanya kepada kita Muhammad SAW berkaitan dengan ketaatannya, kepatuhannya, kesalehannya, keikhlasannya, kemudian kesabarannya di dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, inilah nanti orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuninya surga, menjadi pewaris. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-10 dan ke-11. Mereka itulah pewaris, ya, pewaris surga, pewaris. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Saya kira ini sangat dasar. Janji Allah Subhanahu wa taala dan pasti dipenuhi, itulah keyakinan kita. Demikian para jemaah sekalian, para hadirin baik yang hadir secara offline maupun online, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan ayat-ayat kita bacakan ini meningkatkan pengetahuan kita, keyakinan kita, dan insya Allah meningkatkan derajat kita karena kita hadir untuk mengikuti kajian dari ayat-ayat Allah. Billahi bisabilil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.